Sekarang kita bahas jenis fill atau mewarnai objek lain yang ada di Inkscape, yaitu pattern. Sesuai namanya, pattern ini akan mengisi objek dengan pola yang berulang, seperti susunan lantai. Misalnya kita punya objek di sini, kita punya objek lingkaran, misalnya. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa lewat fill and stroke. Kita pilih fill. Di sini ada pattern. Kalau kita klik, maka akan memilih pattern. Kita bisa milih dari daftar yang ada di sini. Ini adalah predefined dari Inkscape default patternnya. Misalnya ini wavy atau stripes misalnya ya, stripes. Nah, untuk mengubah ukuran patternnya, kita cukup double klik aja. Nah, di sini ada tambahan handle pattern. Selain handle objek yang biasa kita lihat, ini handle objek lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada handle lain lagi. Nah, ini adalah handle pattern. Kenapa lokasinya kok ada di sini? Ini mungkin tampaknya karena posisi awal si pattern itu ada di sini. Jadi, ini adalah handle milik pattern. Kalau kita resize menggunakan node selection tool, akan ikut berubah. Jadi ini adalah semacam objek pertama yang ada di dalam sini, pattern. Kemudian kalau kita ubah-ubah di sini, nanti objek teman-temannya akan berubah, atau objek-objek lain yang berulang. Untuk gampangnya kita pindahkan aja di sini dengan mendrag handle X. Nah, di sini. Nah, ini yang kotak di sini, ini adalah yang awal, pattern awal. Sisanya berulang. Kita coba pattern lain mungkin. Kita coba polka dot small misalnya. Nah, handle-nya di sini. Ini ukurannya. Bisa kita geser ke sini. Nah, jadi di sini ini adalah ukuran dari pattern itu. Kita bisa merotate juga di sini. Jadi kalau objeknya kita ubah ukurannya, maka patternnya akan ikut berubah. Kenapa? Karena kalau kita pilih select tool ini, di sebelah sini ada pilihan, nah ini move pattern in fill or stroke along with the object. Jadi kalau kita ubah ukurannya objeknya, maka patternnya akan ikut menyesuaikan dengan proporsi yang sama. Kalau kita matikan, misalnya kita matikan, kalau kita ubah-ubah ukuran objeknya di sini, nah patternnya akan tetap sama. Jadi tadi kita bisa pilih banyak pattern predefined di sini. Ada misalnya seperti ini. Namun tentunya nggak terbatas pilihan di sini ya. Kita juga bisa membuat pattern sendiri. Caranya ini kita delete saja. Kita coba buat pattern. Jadi awalnya kita buat objek yang ingin kita jadikan pattern. Misalnya kita buat ini 2 buah lingkaran gini, besar dan kecil. Tahan Ctrl drag untuk mempertahankan bentuk lingkaran supaya proporsinya tetap. Nah, misalnya objek sederhana kayak gini ya, mau kita jadikan pattern. Maka kita tinggal select semua objeknya, lalu object pattern, objects to pattern. Maka ini pada dasarnya akan berubah menjadi objek kotak yang di dalamnya berisi pattern baru bernama ini, pattern yang ada di sini, pattern 2816. Namanya dikasih oleh Inkscape. Jadi di sini nanti ditambahkan, didaftarkan pattern baru Anda. Namun yang ada di sini adalah daftar pattern yang berlaku di dokumen ini, plus default patternnya Inkscape tentunya. Jadi nanti kalau di dokumen lain nanti ya daftar patternnya juga beda, tergantung pattern yang diregister ke dokumen tersebut. Oke. Lalu kita ini patternnya sudah berubah jadi objek yang berisi pattern ya, dengan pattern 2816. Kita bikin objek di sebelahnya, misalnya apa, poligon asal, ngasal aja maksudnya. Nah, lalu kita bisa set fill-nya ke pattern. Nah, di sini kita tinggal pilih pattern 2816 tadi. Nah, untuk ukurannya sendiri
mungkin besar, tidak sesuai harapan kita. Jadi kita bisa pilih path tool. Nah, di sini kan ada handle milik objek, lalu juga ada handle milik pattern ini. Di manakah? Biasanya, nah ternyata di sini. Ini X-nya ini lokasi pattern dasarnya, lalu ini ukurannya. Jadi kita bisa resize kalau ingin proporsinya tetap, tahan kontrol. Nah, jadi perhatikan ini yang kita fokuskan di sini adalah yang di sini, objek pattern awal. Nanti teman-temannya sisanya ngikut. Jadi melantai, kayak lantai. Jadi kalau Anda nggak nemu handle patternnya, biasanya kita coba zoom out aja, biasanya ada di suatu tempat. Oh iya juga, selain itu patternnya juga bisa di rotate juga nih, pakai handle yang bulat. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen edit patternnya, misalnya kita nggak puas gitu, oh saya nggak mau warna merah atau ukurannya salah, kita bisa pakai fungsi ini, objek, pattern. Nah, pattern to object, kita klik. Ini aslinya adalah objek baru yang diambil dari objek yang berpattern tadi. Ini udah berupa objek, jadi bisa kita ubah, misalnya warnanya kita ganti gini misalnya. Oh iya, walaupun Anda sudah mengubah pattern yang tadi menjadi objek lagi, namun pattern yang tadi masih tetap ada. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di daftar pattern sini, nah ini masih ada pattern Anda, nggak hilang pattern yang tadi. Jadi misalnya Anda ingin mengedit pattern, misalnya seperti ini, udah puas, lalu kita ubah menjadi pattern lagi, pakai pattern, object to pattern, nah maka akan menciptakan pattern baru. Pattern yang lama masih ada. Jadi workflow-nya, kalau Anda ingin edit pattern, maka pattern yang objek yang sedang berisi pattern bisa kita kembalikan lagi patternnya ke bentuk objek, lalu habis itu diedit, setelah itu disetting jadi pattern lagi, nanti jadi pattern baru, lalu Anda mengaplikasikan pattern baru ini. Nah, seperti itu. Ini pattern baru karena susunannya seperti ini berubah, maka ya bentuk lantainya seperti ini. Coba kita buat pattern lain lagi. Misalnya kita buat bentuk segitiga pakai ini, tool bintang. Cornernya kita set 3. Kita tahan kontrol supaya rotate-nya pas 90 derajat seperti ini. Lalu mungkin kita kasih warna apa ya, merah aja. Lalu copy, paste. Kita taruh sebelahnya. Copy lagi, kita paste, kita taruh sebelahnya, bawahnya. Kita kasih warna yang lebih gelap. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita tinggal objek, pattern, object to pattern. Nah, nanti ini akan jadi objek yang berisi pattern baru kita, namanya pattern 2868. Nanti kita bisa punya suatu objek lain. Nanti kita bisa isi dengan pattern yang sudah kita buat. Ini, nah ini ukurannya masih jelek, kita pakai node tool. Lalu di manakah itunya, handle-nya? Kita zoom out. Ternyata di sini jauh sekali. Kita geser supaya dekat. Lalu kita resize pakai handle yang ini. Nah, kita geser seperti itu, kan membentuk pattern, jadi kayak kertas kado gitu ya di lantai. Lalu di sini misalnya ukuran pattern ini kan pasti akan mengikuti keseluruhan objek ya. Jadi ini karena ini pattern segitiga, jadi ukurannya pasti di sini. Jadi objek sebelah-sebelahnya teman-temannya pasti nempel dengan objek-objek lain. Kayak lantai ubin gitu aja, nggak ada jarak. Lalu gimana kalau kita pengen ada jarak antara ubin-ubin ini? Itu ada triknya, yaitu dengan membuat objek
yang tak terlihat. Jadi kayak gini, misalnya kita mau bikin pattern seperti ini. Pattern seperti ini misalnya. Namun kalau kita jadiin pattern karena bentuk keseluruhannya adalah di sini, nanti kan pasti bakal melantai, nempel-nempel semua ya. Kalau misalnya kita ingin ada jarak antara lingkaran ini, bisa kita pakai trik, kita buat semacam kotak tambahan lagi. Nah, misalnya pengen jarak segini, nah terus kita taruh belakang saja. Nah, jadi kita definisikan satu kotak lagi nanti yang akan ngeset jaraknya, lalu kita buang fill-nya, kita set none. Nah, jadi ini ada objek tak terlihat, lalu kita select semuanya, objek, pattern, object to pattern. Nah, ini sudah jadi pattern baru, ini namanya pattern 2885. Coba kita tes di objek lain. Kita pilih patternnya 2885. Nah, ukurannya kita ganti di manakah handle-nya. Waduh, jauh sekali. Oke, kita geser. Kita ubah ukurannya. Nah, ini ada jarak sejauh objek ini visible yang sudah kita pasang. Seperti itu sih triknya. Oke, lalu kita coba contoh latihan satu lagi, yaitu tentang pattern yang berulang seamless. Misalnya kayak pattern batu bata. Kalau kita lihat susunan tembok batu bata, kan susunannya nggak kayak lantai ya, jadi geser-geser gitu. Sedangkan pattern ini kita cuma bisa menyusunnya dalam bentuk tile atau lantai. Jadi triknya kita bisa membuat pattern seperti itu dengan memanipulasi objeknya supaya menyerupai pola perulangan yang kita inginkan. Jadi kita langsung contohin aja. Jadi kita misalnya punya batu bata. Misalnya batu bata. Batu bata kan susunannya copy paste. Nah, seperti ini, lalu kita kasih jarak misalnya seperti ini, lalu di bawahnya ada batu bata lain. Nah, kira-kira seperti inilah. Nah, nanti kita buat kotaknya di sini. Nah, polanya akan berulang. Di sini akan polanya kita potong. Jadi kita buat yang semennya misalnya. Kira-kira ukuran ini. Nah, kira-kira seukuran ini kita kasih sisa sedikit untuk jarak untuk bagian bawahnya. Yang ini kita samakan dengan ukuran ini. Kurang gede dikit ya, kira-kira seperti ini aja. Nah, kemudian kita potong ini ukurannya dikurangi aja. Kita nggak butuh bagian sini, jadi kita mau potong ya, kita potong pakai memanfaatkan objek yang di sini. Jadi kita duplikat dulu objek ini. Nah, objek yang di belakang ini kita duplikat dulu, copy, paste in place. Nah, lalu kita pakai buat motong ini. Kita shift klik, jadi kepilih dua objek, lalu path, intersection. Nah, lalu kita juga nggak butuh yang sebelah sini. Kita bikin lagi objek bantunya, paste in place, lalu shift klik untuk mengklik dua objek, lalu kita intersection aja. Nah, lalu ini juga kita nggak butuh, kita delete saja. Nah, kira-kira lantai kita, tile kita seperti ini. Jadi kita coba aplikasikan di objek lain. Kita ubah ini menjadi pattern dulu, lupa. Objek, pattern, object to pattern. Nah, nanti patternnya ini jadi objek baru dengan isi pattern bernama pattern 2986.
kita ingin mengaplikasikan pattern yang sama di objek ini. Kita pilih pattern ya, lalu pattern 2986. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal ubah ukurannya pakai node tool, di mana handle-nya nggak kelihatan di sini. Kita zoom out aja. Di mana ya? Ternyata jauh sekali di sini. Kita geser. Nah, kita geser. Kita resize di sini sambil tekan Ctrl supaya proporsinya tetap. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mensimulasikan bentuk pattern yang seamless seperti ini dengan menyusun objek-objek berupa bentuk seperti ini. Kita save saja.